bahwa nanti di akhir zaman akan ada satu zaman di mana orang-orang bodoh yang tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan itu dijadikan pemimpin. Sedangkan orang-orang pandai justru difitnah dan dianggap sebagai orang bodoh. Ya, itu hadis, memang ada hadisnya. Jadi nanti akan datang satu zaman di mana orang-orang bodoh akan diangkat menjadi seorang pemimpin, sedangkan orang-orang yang pandai justru difitnah dan dianggap sebagai orang jahat. Dan nanti akan datang satu zaman orang-orang jahat akan dimuliakan dan orang-orang mulia dianggap jahat. Apa sekarang terjadi? Kayaknya iya deh. Kayaknya udah iya kayaknya ya. Ya. Mulai nih. Kayaknya iya deh. Ya. Ya kan tadi saya bilang, ya kalau suara penyanyi itu banyak yang dengerin, tapi kalau suara rakyat itu nggak terdengar gitu ya. Aduh ya. Bersama Ustaz Mujahid, kajian agama, bahas sejarah dan cerita kehidupan. Jangan-jangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim PAU Podcast ala Warteg, dan ini dari ada Ibu Umi sama Ibu siapa? Bu Yeni ya. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dalam podcast kita. Kali ini kita akan membahas tentang 15 perkara yang bisa mendatangkan bencana ya. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslatan halla bihal bala." Kata Nabi, jika umatku telah melakukan 15 perkara, halla bihal bala, maka bencana akan dihalalkan kepada mereka. Maka sahabat bertanya, qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa saja 15 perkara itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama ya, yang pertama, idza kanal maghnamu dualan. Jadi yang pertama kata Nabi, idza kanal maghnamu dualan. Apabila harta negara hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. Jadi apabila harta negara yang menikmati itu hanya orang-orang tertentu saja. Jadi orang-orang yang di atas saja yang menikmati. Yang bawah-bawah ini yang rakyat cuman kecipratan aja. Kena tampias doang ya. Apabila itu terjadi kata Nabi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Dan kita melihat kondisi kita sekarang kayaknya ada di fase ini nih ya. Ada di fase ini. Berbagai macam ujian, demo dan sebagainya, kayaknya intinya kesenjangan tadi. Yang di atas menikmati besarnya nikmat dari harta negara, yang di bawah pajaknya yang besar ya. Ya. Nah, ini. Jadi yang pertama kata Nabi, idza kanal maghnamu dualan. Apabila harta negara hanya berputar pada orang-orang tertentu saja, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan untuk mereka. Yang kedua kata Nabi, wal amanatu maghnaman. Apabila amanah atau jabatan dijadikan sumber keuntungan. Jadi apabila jabatan sudah dijadikan sumber keuntungan. Dulu sahabat Nabi itu kalau mereka diangkat jadi pejabat pada takut. Pada takut. Umar bin Khattab itu pernah pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar habis sholat duhur nih. Jadi dulu ngangkat pejabat tuh tinggal tunjuk aja. Nggak pakai
musyawarah kampanye, bagi-bagi duit, sembako nggak ada ya. Dulu habis sholat duhur Umar langsung berdiri aja. Pencitraan nggak ada tuh? Nggak ada ya, ditabok sama Umar kalau pencitraan ya. Kata Umar, begitu habis sholat duhur dia berdiri. Inni ahtaju ila waliyin fisyam bidamaskus. Sesungguhnya aku membutuhkan seorang gubernur di wilayah Syam, khususnya di wilayah Damaskus. Begitu Umar ngomong begitu, sahabat tuh nunduk semua. Kenapa nunduk? Takut dipilih. Kalau sekarang kan gue aja, gue ya, gue gitu loh, gitu ya. Tapi sahabat langsung nunduk semua. Umar lihat kepada Ali langsung nunduk, takut dipilih. Umar lihat kepada Utsman juga nunduk. Ya, kepada Abdurrahman bin Auf nunduk juga. Akhirnya Umar melihat sampailah pada seseorang yang bernama Sa'id bin Amir. Kata Umar, kamu Sa'id. Saya, kata dia. Iya kamu. Jangan saya deh, kata dia. Berat. Sa'id bin Amir ini orang kaya raya. Jadi di Madinah dia kaya raya, terpandang, kesolehannya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Ya. Kamu Sa'id bin Amir. Jangan saya deh. Kekayaan saya aja itu mungkin akan membuat hisab saya lama. Apalagi kau tambah dengan kekuasaan, nanti lebih lama lagi. Sampai begitu mereka. Ya, akhirnya kata Umar, kalau kau menolak aku akan tegakkan dengan pedang. Begitu. Jadi dulu jadi gubernur dipaksa, Pak. Ya. Akhirnya benar di zaman Sa'id bin Amir, ya, Damaskus itu maju, rakyatnya kaya raya, makmur, Sa'idnya yang hidup sederhana. Karena dia hanya mengambil 1/4 dari gajinya, sisanya dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu Sa'id bin Amir. Begitu jadi pejabat dia tambah miskin. Padahal dia di Madinah kaya raya, ya. Dan dia bilang sama istrinya, ketika di Madinah kita orang kaya raya, tapi di sini kita pejabat. Kalau harta kita bertambah, Umar akan curiga kepada kita. Begitu ya, benar. Jadi subhanallah, sampai dia menjabat selesai, ya, ketika hampir selesai menjabat, Umar sempat sidak itu. Kemudian Umar datang kepada rakyat Damaskus. Coba catat ada berapa orang miskin di sini. Dicatatlah ada sekitar 22 atau 23 itu. Dari 23 orang itu paling bawah ada nama Sa'id bin Amir. Dia sendiri. Ya, ada Sa'id bin Amir. Enggak, yang nulis itu bukan Sa'id bin Amir. Orang lain. Kata Umar, ini siapa ini Sa'id bin Amir? Gubernur kami. Loh, kok gubernur kalian termasuk du'afa? Iya, karena dia memberikan 2/3 dari hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi selama dia menjabat, dia malah hartanya berkurang, ya, hartanya berkurang. Makanya dulu kita juga punya perdana menteri pertama, Bapak Muhammad Nasir, ya, sampai selesai jadi perdana menteri, rumahnya tetap ngontrak, bahkan beliau untuk beli kemeja itu nggak mampu, sampai kemejanya itu bagian lehernya itu dijahit itu sama istrinya, ditempel, sampai akhirnya rekan satu kantornya patungan beli kemeja buat Perdana Menteri itu Pak Muhammad Nasir. Begitu selesai jadi Perdana Menteri, dia kan dikasih mobil Morris itu oleh negara, dikasih mobil Morris. Mobil Morris itu kalau sekarang opletnya Mandra, ya. Kalau dulu bagus, ya. Sekarang opletnya Mandra. Begitu dia nggak jadi Perdana Menteri, dia bawa itu ke sekretariat negara, dipulangin. Kata sekretariat negara, Pak, ini mobil diberikan kepada Bapak. Iya, dulu ketika saya Perdana Menteri ini diberikan kepada saya. Sekarang saya bukan Perdana Menteri lagi. Ini buat negara. Pulang naik sepeda ontel tuh, Pak Muhammad Nasir. Keluar dari rumah dinas hanya bawa koper doang. Kalau sekarang nih rumah dinas sampai lampu-lampunya dicopotin, ya, sama WC-WC-nya kadang diangkat, WC duduk itu, ya. Tapi Pak Nasir cuman bawa koper doang, baju dia doang. Itu Pak Nasir. Kita juga pernah punya Gubernur BI,
Safruddin Prawira Negara. Safruddin ini pernah menjadi presiden sementara ketika Bung Karno sama Bung Hatta ditangkap, kan kosong tuh kepemimpinan. Belanda mau masuk lagi tuh, langsung Safruddin ini mengumumkan di Bukit Tinggi bahwa Indonesia masih ada, Republik Indonesia Serikat, ya, dan presidennya saya, Safruddin Prawira Negara. Maka dia berunding dengan Belanda, akhirnya Bung Karno dikeluarkan lagi. Tapi karena Safruddin ini amanah, jadi jabatan kepresidenan itu dikembalikan lagi ke Bung Karno dan Bung Hatta. Dia cuma 8 bulan jadi presiden sementara. Ya, PLT lah ya. Dipulangin. Coba kalau Safruddin nakal misalnya nggak amanah, udah penjarain aja dia sampai seumur hidup. Saya yang jadi presiden begitu. Tapi dia pulangin tuh. Begitu dipulangin, Bung Karno ini merasa berterima kasih pada Safruddin. Akhirnya Safruddin ini dijadikan gubernur BI. Gubernur BI tempatnya duit. Nah begitu jadi gubernur BI, istrinya mau lahiran nih Safruddin. Dia datang ke Pak Nasir. Pak Nasir, pinjem duit dong. Istri saya mau lahiran. Mau beli popok sama gurita. Dulu kan kalau bayi itu kan digeritain. Pak Nasir ketawa. Kamu itu kan gubernur BI, ya. Tempatnya duit, meminjam sama saya. Ya gubernur BI kan jabatan saya. Tapi kan duitnya punya BI bukan punya saya. Enggak, saya minjem sama Pak Nasir. Minjem tuh zaman itu loh ya. Dan kita juga pernah punya kepala polisi ya, Kapolri Pak Hugeng ya. Luar biasa itu Pak Hugeng tuh. Ya, sampai sekarang jadi legenda gitu. Ya. Disebut Mr. Clean ya, manusia yang bersih gitu, luar biasa. Artinya apa? Ketika jabatan sudah dijadikan sumber keuntungan, maka bencana akan dihalalkan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, bencana akan didatangkan wazakatu maghraman. Apabila zakat telah ditimbun. Zakat yang dimaksud zakat mal. Kalau zakat fitrah orang rata-rata bayar karena itu kan 2,5 kilo ya, dikalikan keluarga orang masih bayar tuh. Tapi kalau zakat mal itu agak berat. Zakat mal tuh nisabnya 85 gram emas. Kalau emasnya 2 juta misalnya berarti 170 juta. Jadi kalau ada orang punya uang 170 juta dalam setahun dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang, wajib dia keluar zakat 2,5%, sekitar 6 jutaan lah. Tapi orang kadang berat tuh 6 juta dikeluarin. Apalagi kalau duitnya 1 miliar. Makin besar. Makin besar. 1 miliar 2,5% dia harus keluar 25 juta. Dia mikir tuh 25 juta. Saya buat beli Yamaha Frigo terbaru dapat itu ya. Gak jadi keluar tuh zakat, gak jadi ya. Apalagi kalau uangnya misalnya 8 miliar. Dia harus keluar 200 juta. Mikir tuh 200 juta. Mending buat modal kawin lagi gitu kan. Gak jadi keluar ya. Ya Sam ya. Berat ya. Modal buat kawin lagi dia ya. Gak jadi ya. Jadi apabila zakat sudah tidak dikeluarkan atau ditimbun, bencana akan dihalalkan. Artinya di luar pajak. Di luar pajak. Zakat sama pajak itu beda ya. Kalau zakat itu 2,5%. Kalau pajak kan lebih kayaknya. bisa 250%. Yang kemarin ribut di Pati itu kan karena 250%. Makannya 10% kan? Makan 10% ya. Nah ini ya, kalau zakat 2,5%. Nah kemudian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh ini berkaitan. Ya, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh berkaitan. Yang keempat kata Nabi, idza kana rajulu ya makhafatan li zaujihi, apabila seorang laki-laki lebih taat kepada istrinya, ya, wa ata'a ar-rajulu zaujata, apabila seseorang lebih taat kepada istrinya, dalam artian lebih takut kepada istrinya, wa aqa ummahu, dia lebih taat kepada istrinya sehingga menyebabkan dia durhaka kepada ibu kandungnya. Ini bencana akan dihalalkan. Ya.
Kan kadang ada seorang suami yang dia pingin sedekah sama ibu kandungnya, dipelototin sama istrinya. Ayo apa? Enggak mah nggak jadi gitu, nggak jadi tuh ya. Atau dia mau berbagi rizki dengan ibu kandungnya, makanan enak, minuman enak, pakaian mungkin, atau perhiasan. Begitu mau ngasih ibunya, istrinya melotot, terus, ya, terus, ya mah nggak jadi mah gitu ya. Ya, tapi Sam nggak begitu kan Sam? Dado ya. Ya. Takut, jadi dia lebih takut kepada istrinya sehingga menyebabkan dia durhaka kepada ibunya. Ya. Atau yang berikutnya, ya 4, 5, yang ke-6 kata Nabi, ya wabarra sadiqahu wajafa abah. Apabila seseorang lebih royal kepada teman-temannya, tapi pelit kepada bapaknya. Kalau sama teman-temannya royal nih, ya gue ulang tahun nih, ayo McD yuk, ayo ini gue yang bayar 3 juta, 4 juta dia bayar. Giliran mama bapaknya, nah bapak batuk, tolong kirim duit 300.000 ya. Kata anaknya, bapak mah duit melulu ya. Padahal dia sama orang lain bisa royal itu, ya, untuk mencari legitimate, saya sampai susah ngomongnya ya. Untuk mencari pengakuan dari teman-temannya, dia bisa keluarkan banyak. Tapi untuk orang tuanya dia bisa pelit. Apabila 4 ini terjadi, lebih taat kepada suami, kemudian durhaka kepada ibu, kemudian royal kepada teman, kemudian menyebabkan dia pelit kepada bapaknya, maka bencana akan dihalalkan. Ya. Kemudian yang ke-8 kata Nabi, wartafa'atil aswatu fil masajid. Apabila suara-suara telah ditinggikan di dalam masjid. Ya. Memang banyak tafsiran suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Ada yang menafsirkan banyaknya kegaduhan di masjid, perdebatan yang tidak penting yang menyebabkan perpecahan. Itu makna pertama. Makna yang kedua, masjid dibuat tempat hiburan, organ tunggal dalam masjid ya. Kemudian apa lagi ya, pokoknya itulah alat-alat nyanyian apa dan semua di masjid. Walaupun pada masa Nabi ada sih syair-syair yang diiringi tabuhan, tapi hanya pakai rebana itu ya, rebana atau pakai duf. Kalau rebana itu yang ada kulitnya belakang kosong, kalau yang duf itu depan belakang tertutup kulit ya. Cuman kalau rebana kan ringan bunyinya, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur gitu ya. Ataupun kalau ada bassnya ya ciputat ciledug gitu ya. Jadi nggak terlalu berat lah ya. Tapi kalau organ tunggal lah berat ya. Nah ini, jadi makna yang kedua itu banyaknya hiburan di dalam masjid. Makna yang ketiga, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Makna yang ketiga adalah banyaknya jual beli di dalam masjid dan pembicaraan duniawi di dalam masjid. Nabi melarang jual beli di dalam masjid. Jadi kalau mau jual beli di luar, atau kalau enggak di terasnya lah. Termasuk promo travel gitu tadi. Ya itu sebenarnya ya. Tapi orang kadang kan nggak sadar itu di masjid. Pokoknya yang di situ ada jual beli lah, ya. Ada akadnya itu nanti intinya jual beli. Ada barang, ada uang lah gitu. Kadang kan ada, mohon maaf, kadang ada ustadz habis ceramah, ayo ini mukenanya bayar 3 kali bayar ya. Ayo ini baju kurungnya. Ayo ada loh ya. Habis ceramah dia langsung, ayo ini bukunya saya jual nih, buku saya nih. Ya langsung di dalam masjid. Itu yang termasuk dimaksud suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Ada yang menafsirkan suara-suara ditinggikan di dalam masjid itu dzikirnya dikeras-keraskan di dalam masjid. Cuman ini ada bantahan. Karena dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah itu pernah mengeraskan dzikirnya habis sholat, mengeraskan dzikirnya sehingga dzikir beliau itu kemudian diikuti oleh para sahabat. Nah, kebantahan ini sehingga kayaknya untuk dzikir dikeraskan tuh nggak masuk ya. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan boleh imam itu mengeraskan dzikirnya untuk mengajari anak-anak atau mu'allaf yang belum tahu tata cara berzikir. Bukan speakernya yang dibesarkan ya?
bukan speaker ya. Sebenarnya begini, idealnya itu yang suara pakai speaker luar, idealnya itu cuman adzan dan iqomah. Selain itu suara dalam itu lebih baik. Walaupun ada pengajian di dalam masjid. Ya, lebih baik suara dalam supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau saya pribadi di masjid kita itu yang suara keluar pakai speaker itu hanya adzan dan iqomah atau pengumuman kalau ada yang meninggal dunia. Udah, selain itu kita suara dalam. Karena kan mungkin di sekitar masjid itu kan tidak semuanya muslim. Ya. Nah, itu ya kita pahamilah gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Yang kedelapan tuh apabila suara-suara telah ditinggikan di masjid. Kemudian yang kesembilan, wa kanal zaimul qaumu ardaluhum. Apabila yang menjadi pemimpin di satu negeri orang-orang yang bejat. Jadi orang bejat justru jadi pemimpin. Orang bejat justru jadi ya seorang yang punya kemampuan untuk mengatur dan membuat undang-undang. Nah ini, apabila itu terjadi, bencana akan dihalalkan. Kemudian yang ke-9, wa ukrimar rajulu makhafata syari. Apabila seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Jadi yang dimuliakan penjahat gitu loh. Jadi apabila penjahat itu dimuliakan. Harusnya kan yang dimuliakan ulama, guru, para ustadz, para habaib, para kiai. Ini malah yang jahat-jahat justru dihormati, ya. Kayak di film-film India, ya. Kalau di film-film India itu kan perdana menterinya itu takut sama mafia-mafia, tapi di film India. Kalau di sini mau nggak ada, ya. Nggak ada. Ya. Jadi kalau di film-film India itu coba film-film India itu ya, menterinya aja takut sama bandar-bandar narkoba, sama mafia-mafia, menterinya takut, polisinya juga takut. Tapi itu film India. Kalau di sini mah nggak ada. Ya, paham lah. Kayaknya takut. Ya, mau ditutup nih podcast. Ya. Kemudian yang ke-11 kata Nabi, yang ke-11 adalah wasyuribal khamar. Apabila orang mabuk sudah di mana-mana, orang minum minuman keras sudah di mana-mana. Jadi kalau dulu yang minum minuman keras itu preman pasar mungkin ya, orang-orang yang nakal-nakal lah. Kalau sekarang kadang yang mabuk bukan lagi preman pasar, anggota dewan kadang, ya. Iya, kadang ada yang pejabat mabuk di hotel sama cewek joget-joget ya. Iya bener. Kalau dulu preman pasar, cuman kalau dulu orang mabuk tuh pakai minuman keras saja. Sekarang mabuknya kan udah beda. Ada sabu, ada puto gitu ya. Ada cimeng ya. Sedot ya. Ya iya, oplosan ya. Ada juga pakai pil koplo dari berbagai macam merek. Megadon, Nipam, Somadril, Bopinol ya, semua ya, udah semua itu. Ya, waduh, bahaya nih kayaknya, dicurigai nih saya jadinya ya. Jadi pada mabuk ya, bahkan ada yang pingin mabuk nih saking nggak punya uang, pakai Aibon, yang penting mabuk ya, yang penting mabuk. Ada yang pakai spidol bootmaker, ya disedot-sedot tuh. Ada yang nggak punya spidol backmaker, nggak punya Aibon, sepiteng tetangga disedot ya. Nah, ini yang penting mabok ya. Pokoknya intinya mabok tuh di mana-mana. Kalau itu udah terjadi, bencana akan dihalalkan. Kemudian yang ke-12 kata Nabi, walu bisal harir. Apabila pakaian sutra sudah banyak dipakai oleh laki-laki. Kan ada itu yang kain dari ulat sutra ya. Jadi ulat sutra itu keluar benangnya, nah itu dipintal jadi kain. Itu yang mahal tuh. Nah kalau itu sudah banyak dipakai oleh laki-laki, maka bencana akan dihalalkan ya. Jadi kalau untuk perempuan boleh pakai pakaian sutra, pakai emas, itu boleh perempuan. Tapi untuk laki-laki pakai emas sebagai perhiasan nggak boleh. Tapi ini bukan emas ini sepuhan doang. Ini titanium ya. Ini titanium cuman warnanya keemasan ya. Tapi kalau laki-laki pakai emas haram.
Tapi kalau nyicil emas boleh, ya. Kalau nyicil emas boleh, ya. Nyicil emas boleh, ya. Punya emas banyak nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dipakai buat perhiasan tuh laki-laki haram. Tapi untuk perempuan silakan, ya. Justru suruh punya banyak emas laki-laki biar nanti bisa dibagi-bagi kepada istri 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sama berikan ibunya, kakaknya, adiknya, begitu maksudnya, ya. Bukan dipakai sendiri, ya. Udah. Bisa diinin nggak? Iklan. Nah, ya. Jadi itu yang ke-12. Yang ke-13, waktu khidatil kian. Apabila para penyanyi, para artis sudah dipuja-puja. Ya, kadang orang kan lebih apal sama artis daripada nabi. Idolanya itu artis, ya, bukan lagi nabi. Ya, kalau ditanya kapan kelahiran Nabi nggak tahu. Nabi lahir di mana, wafat di mana nggak tahu. Sejarah Nabi nggak tahu. Ya, tapi kalau Lee Min Ho apal itu, ya. Kalau Gu Junpyo apal itu, ya. Tahu dia Junko, ya. Sama Jimin, ya. Apal tuh Pai Sucen, ya. Apal lah situ itu, ya. Apal Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, ya. Apal, ya, semua apal tuh. Nah, ini apabila artis atau penyanyi sudah dipuja-puja. Itu yang ke-13. Yang ke-14, wal ma'azif. Apabila musik telah merajalela di mana-mana. Ya, Islam tidak melarang kita untuk cari hiburan. Cuman kan para ulama memang masalah musik ini ada dua pendapat, pro kontra pasti, debatable, ya. Kalau saudara-saudara kita yang salafi itu musik haram secara mutlak, secara total, ya. Tapi ada yang membolehkan dengan catatan dan ada yang mengharamkan dengan catatan. Artinya yang pendapat kedua, tidak semua musik haram, tapi tidak semua musik halal. Karena bisa jadi lagu atau nyanyian itu bisa menjadi haram pertama karena syairnya mengajak pada kesesatan. Karena zaman Nabi itu ada syair-syair yang membuat jiwa itu semangat. Ya, kalau kata Buya Hamka itu kan ada syairnya Buya Hamka itu. Kalam suci mengajak kita berjuang tereret, maju serentak membela kebenaran tereret, ya. Yang penting tereretnya itu, ya. Tapi kalau cinta satu malam, ini ya cinta satu malam gitu, ya. Itu yang bahaya. Jadi karena syair, bisa jadi karena syair. Kemudian yang kedua karena jenis musiknya. Kan ada jenis musik yang dia biasa aja gitu, nggak terlalu nih. Tapi kan ada yang terlalu metal lah, ya, sampai ya sound horek gitu, ya. Walaupun jogetnya memang gitu doang, tapi kan jedur jendela pecah, ya, genteng jatuh, itu ya bahaya tuh, ya. Kemudian yang berikutnya karena penyanyinya. Karena ada penyanyi yang kayak Siti Nurhaliza atau kayak Evita Mala, itu istilahnya tertutup lah. Tapi kan ada penyanyi yang dia pakaiannya itu pakaian adiknya yang masih TK gitu, ya. Ya, baju adiknya masih TK dipakai sama dia. Ya, begitu nyanyi dia panggil Pak Dadu yang punya pohon duit Kadie gitu, ya. Pak Sam Kadie gitu, naik gitu, ya. Wah, itu ya bahaya tuh, ya. Nah, ini jadi apabila musik telah merajalela, ya. Kemudian yang ke-15, apabila generasi terakhir ini mencela generasi para sahabat. Apabila 15 perkara ini sudah dilakukan, tunggulah datangnya angin merah, kata Nabi. Datang angin merah. Apa itu angin merah? Kebakaran di mana-mana. Angin merah itu kebakaran di mana-mana. Dan kita sekarang mengalami nih, di mana-mana kebakaran. Ya, kalau nggak terbakar ya dibakar. Kalau nggak gunung meletus, ya kebakaran karena apa kayak atau apa, hutan kebakaran atau apa, ya kebakaran akan terjadi di mana-mana. Yang berikutnya kata Nabi akan terjadi penenggelaman bumi, baik itu karena gempa, longsor, atau mungkin amblas, atau mungkin banjir dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir kata Nabi atau terjadi pengubahan rupa, perubahan genetika. Orang yang harusnya lahir normal lahir seperti binatang. Orang yang harusnya ini genetikanya berubah. Naudzubillah min dzalik. Itu 15 perkara. Ya, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Monggo silakan.
Tat, dulu Ya. dulu kan ada apa? Pemimpin sosok tokoh yang jujur tuh, Samsudin Ya. sama Hugeng. Pak Ugeng ya, Samsudin, Pak Ugeng masih banyak. Haji Agus Salim ya. Sekarang ada nggak? Tat? Sekarang pemimpin yang jujur ya mungkin ada kali ya, cuman saya belum tahu kayaknya ya. Mungkin ada, cuman untuk saya ini saya belum tahu yang mana gitu ya. Sekarang ini kita berada di era yang penuh tipu daya. TikTok aja filternya nipu daya loh, nenek-nenek jadi muda ya. Jadi kita nggak tahu sekarang tuh mana yang jujur mana yang enggak. Ya, kita nggak tahu. Ya, seseorang tuh bisa berubah di tengah jalan. Ya, kadang duit itu bisa merubah seseorang. Kekuasaan tuh bisa merubah seseorang. Kalau ditanya sekarang yang jujur siapa ya? Nggak ada. Tat. Roy Suryo. Roy Suryo. Ya, belum tahu saya. Kalau jujur kacang hijau tahu saya ya. Nggak, sebenarnya ada dulu presiden sebelumnya ya. Kelihatannya. Tat. Sebenarnya begini, kalau yang istiqomah, yang istiqomah, yang landingnya itu husnul khotimah kayaknya Pak Habibie deh ya. Pak Habibie. Ya. Habibie ya. Pak Habibie. Pak Habibie itu pernah dipaksa lah kan waktu pertanggungjawabannya itu ditolak oleh DPR ya. Ditolak, Pak Habibie itu tetap akan dipaksa untuk maju jadi presiden. Karena nggak ada lawan ketika itu. Nggak ada calon ketika itu, hanya ada Megawati, Gus Dur. Nah, Pak Habibie mau dimajukan nih. Tapi Pak Habibie nolak. Enggak, saya nggak mau, orang pertanggungjawaban saya ditolak. Kalau saya maksain itu udah nggak bener. Buat apa saya jadi presiden kalau saya dikuyo-kuyo, kata Pak Habibie. Ya sudah bener Pak Habibie, husnul khotimah kan, bersih namanya. Ya untuk sementara ini jawaban saya Pak Habibie kayaknya ya. Habibie ya. Mudah-mudahan the next ada lagi gitu, mudah-mudahan. Ya. Berarti saat itu dibanding Megawati Pak Habibie lah ya. Pak Habibie lah. Kalau dari semuanya kayaknya saya lebih ini ke Pak Habibie lah ya. Saya takut nanti kalau saya bilang si fulan ini jujur, nanti saya fitnah lagi gitu kan. Ya Allah a'lam bishawab. Ya. Kalau Jokowi Tat, Wah, no comment deh saya tuh ya. No comment tuh deh ya. kan dulu jujur kelihatannya. Rakyat udah tahu lah kalau itu ya. Tahu lah rakyat tuh lah. Ya tahu. Sekarang rame ini kan arah-arahnya kan itu ya. Ada geng ini, ada geng itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya geng apa tuh? Solo maksudnya. Nah, geng Solo maksudnya. Tapi wallahu a'lam kan yang tahu intelijen tuh ya. Kita kan bukan intelijen gitu ya. Wallah, kita kan cuma baca di media sosial gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tat, kalau 15 perkara yang mendatangkan bencana ini hadis Nabi gitu Ustaz ya. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maksudnya kok dasarnya apa gitu Ustaz? Oh ya. Apa emang dari wahyu sebelumnya Oh ya. gitu Ustaz? Jadi Nabi itu membicarakan tentang akhir zaman itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Ya. Tidak berdasarkan Allah sendiri yang menyatakan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali yang diucapkan Nabi itu berdasarkan wahyu atau ilham yang diberikan kepada Nabi. Ya. Jadi Nabi tidak berani bicara tentang akhir zaman kecuali apa yang telah diwahyukan atau diilhamkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalian nanti pasti menaklukkan Persia. Ternyata benar, Persia jatuh di zamannya Umar bin Khattab. Kalian pasti akan menaklukkan Romawi. Ternyata Romawi jatuh juga di zamannya Umar. Dan kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Ternyata memang 820 tahun kemudian Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin dan sekarang menjadi Istanbul. Ya, jadi Istanbul. Dan Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang dari umatku yang akan menyuap para pejabat. Mereka datang kepada para pejabat itu dengan membawa ternak-ternak mereka. Dulu nyuapnya pakai onta, pakai kuda, pakai kambing. Ya, kalau sekarang pakai Pajero, ya, pakai Fortuner, Rubicon, Alphard, ya.
Nah nih, maka kemudian para pejabat itu berkata, datanglah kalian besok. Maka malam harinya Allah mengubah pejabat itu menjadi monyet, menjadi kera, dan menjadikan para penyuapnya menjadi babi sampai akhir zaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, nah ini, wallahu alam, ada dua makna. Bisa jadi mereka benar-benar dijadikan kera dan babi, sebagaimana Allah menjadikan Bani Israel dulu kera dan babi yang hidup hanya 3 hari kemudian mati. Tapi ini sampai akhir kiamat kata Nabi. Itu makna pertama. Makna yang kedua, bisa jadi mereka tetap wujudnya manusia, tapi kelakuannya seperti kera dan babi. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya. Assalamualaikum Monggo. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau Monggo. tanya Pak Ustadz, apa perbedaan antara bencana sebagai azab bagi orang kafir dan sebagai ujian bagi orang beriman? Oh ya. Jadi begini, Nabi mengatakan dalam hadis, sebuah musibah buat orang-orang beriman itu adalah ujian. Tapi buat orang-orang kafir itu adalah azab. Kenapa buat orang beriman itu ujian? Dia sudah beriman kepada Allah, dia patuh, dia taat. Tapi Allah masih kasih itu musibah. Itu ujian. Karena orang beriman akan mengatakan pilihannya cuma 2, sabar atau syukur. Ketika ujiannya kenikmatan dia bersyukur. Ketika ujiannya keburukan dia bersabar. Maka buat orang beriman ujian, musibah itu adalah ujian. Ya, ujian. Tapi buat orang-orang kafir itu adab. Orang kafir kena banjir, kena tsunami, kena apa, dan itu adab. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat lebih berat lagi. Nah itu wala adabul akhirati akbar. Ya, adab akhirat itu jauh lebih besar. Jadi untuk orang beriman karena dia yakin kepada Allah, maka itu hitungannya ujian. Tapi buat orang-orang kafir itu menjadi adab. Karena orang kafir pasti marah. Oh, kok begini sih ujian, oh kok musibah begini, pakai gempa lagi dan tapi kalau orang beriman, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua adalah takdir Allah dan Allah akan melakukan apa yang menjadi takdirnya. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo, yang lain? Saya pernah dengar dalil atau hadis tuh. Nanti ada suatu zaman dipimpin sama orang bodoh. Oh ya. Apakah Indonesia sudah apa belum? Oh ya. Kata Nabi, memang ada hadisnya. Bahwa hadis ada. Bahwa nanti di akhir zaman akan ada satu zaman di mana orang-orang bodoh yang tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan itu dijadikan pemimpin. Sedangkan orang-orang pandai justru difitnah dan dianggap sebagai orang bodoh. Ya, itu hadis, memang ada hadisnya. Jadi nanti akan datang satu zaman di mana orang-orang bodoh akan diangkat menjadi seorang pemimpin, sedangkan orang-orang yang pandai justru difitnah dan dianggap sebagai orang jahat. Dan nanti akan datang satu zaman orang-orang jahat akan dimuliakan dan orang-orang mulia dianggap jahat. Apa sekarang terjadi? Kayaknya iya deh. Kayaknya udah iya kayaknya ya. Ya. Mulai nih. Kayaknya iya deh. Ya. Ya kan tadi saya bilang, ya kalau suara penyanyi itu banyak yang dengerin, tapi kalau suara rakyat itu nggak terdengar gitu ya. Aduh ya. Ya Allah. Kalau udah berdiri mengangkang, nah itu ya, di atas jalanan kayak Iwan Fals itu ya, baru rame ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mangga. Ustaz, kalau kita kan Islam ya Ustaz ya, tapi suka yakin dengan kepercayaan orang lain. Contohnya misalkan jangan beli rumah tusuk sate gitu. Oh ya. Nanti nggak berkah. Oh, atau ya. memang, wah belum Imlek nih, gitu kan? Oh, Jadi ya. hujannya belum berhenti nih, gitu kan? Ya. Nah itu gimana Ustaz? Oh ya, jadi kadang kita Muslim Islam nih. Kadang kita masih percaya dengan ramalan atau feng shui dan sebagainya. Sebenarnya begini. Kalau itu ramalan atau feng shui atau apa, oke lah kita boleh nggak percaya. Tapi kalau itu alam apa ilmiah, kalau itu ilmiah dan bisa dibuktikan dalam secara nyata, ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya begini orang mengatakan
jangan beli rumah yang tusuk sate. Tusuk sate itu kan begini. Ujung. Di ujung dia di ujung, terus ini begini pertigaan ya. Pertigaan di ujung gitu. Kalau alasannya tusuk sate nanti sial dan sebagainya, karena feng shui, karena ramalan, ya kita bisa musyrik. Tapi kalau kita ilmiah, jangan tusuk sate karena mobil kalau ngebut nabraknya ke sono misalnya ya. Maksudnya masuk akal gitu ya. Artinya secara analisa, kalau di sini ada mobil ngebut terus jeder gitu, hancur, nggak ada masalah. Oh ya, saya nggak mau beli tusuk sate karena secara analisa itu kalau ada mobil ngebut atau apa, apalagi anak kecil yang main sepeda gitu, apalagi dia tusuk sate luncuran lagi gitu ya, luncuran di seloncoran ya, anak kecil yang pakai sepeda gak ada remnya bisa langsung nabrak tuh. Kalau seperti itu nggak apa-apa, tapi kalau karena feng shui dan sebagainya enggak. Tapi saya pernah melihat loh, ada salah satu jamaah saya, dia rumahnya tusuk sate loh. Jadi ini rumah dia di sini nih, pertigaan nih. Justru untung dia di sini, dia buka cucian motor di situ, dia buka apa kayak kafe di situ, buat warung di situ, rame tiap hari rame. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam rame. Jadi halaman dia luas tuh, tusuk sate ya. Jadi dari sono lihat, dari sini lihat, dari sini lihat, rame itu kayaknya nggak ada yang nabrak tuh. Karena wilayah Depok ya, jadi nggak ada mobil ngebut kayaknya di situ. Ya rame. Jadi intinya nggak setiap tusuk sate kemudian apa bahaya gitu ya. Buktinya saya lihat, oh dia rame terus loh. Dari mulai cucian motor, orang nungguin cucian motor ngopi dia. Ya, ada wartegnya, ada apa namanya itu kayak sego kucing gitu-gitu itu. Rame malah ya. Malah dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam itu rame terus. Ya, itu wallahu a'lam. Kalau terkait dengan yang poin yang tadi ya, apa? Lebih takut istri gitu, laki-laki lebih takut istri. Oh ya. Iya. Kenapa ya Ustaz ya? Sosok pemimpin kita juga atau di dunia belahan dunia tuh wanita yang berperan gitu Ustaz. Oh ya. Jadi begini. Di antara yang menyebabkan bencana datang apabila seseorang laki-laki lebih taat kepada istri dan durhaka kepada ibunya. Jadi itu berkaitan. Lebih takut kepada istrinya kemudian menyebabkan dia durhaka. Sebenarnya begini, para suami itu kan qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu pemimpin. Makanya kita ini yang laki-laki nggak boleh takut sama istri. Ya, saya aja nggak takut sama istri. Cuman istri kita lebih berani. Gitu. Istri kita lebih berani, masalahnya itu ya. Kita nggak takut, sononya lebih berani ya. Tapi begini, kadang suami itu sebenarnya bukan takut sama istri. Lebih menghindari konflik lah, lebih menghindari berantem lah ya. Sehingga kadang kita banyak diamnya kita itu. Ya udahlah, kalau kita jawab nanti malah berantem. Ya kita jawab satu kata dia sebuku ya. Ya daripada begitu kan. Ya udah mending ini daripada kita ini dia merepet kemana-mana gitu kan. Ya udah kita kadang memilih diam. Milih diam, kalau udah reda baru ya. Sebenarnya istri itu kalau lagi merepet gitu, ribut gitu, aja keluar aja, yuk ke Indomaret yuk jajan, selesai ya. Kasih duit sih. Iya. Gitu ya. Nah Indomaret yuk jajan yuk, selesai ya. Selesai, rata-rata begitu ya. Kalau udah ngambeknya berlama-lama gitu, bawa ke toko emas ya, atau bawa ke BSI nih ya, nyicil emas yuk kita. Wah, saya rasa beres tuh ya. Kalau bisa ya. Ya. Oh jadi sama Ustaz ya itu ya. Istri seorang Ustaz juga begitu juga Ustaz ya. Lebih kadang ya, astagfirullahaladzim ya. Enggak ya, wallahu a'lam bishawab ya. Iya. Orang kadang suaminya jenderal di lapangan, istrinya provos di rumah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Bintang 7 tadi. Bintang 7 dah. Ya, jenderalnya bintang 4, dia bintang 7 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu mau nanya itu? Iya. Lagi mau bertanya. Tadi bernyanyi Ustaz ya, terkait dengan bernyanyi. Oh, bernyanyi ya. Suara laki-laki apa suara perempuan Ustaz? Oh iya begini. Sebenarnya pada masa Rasulullah itu ada syair-syair yang diiringi tabuhan. Salah satu hadis menyatakan begini.
riwayat Tirmidzi itu. Pernah Ibunda Aisyah itu menikahkan budak perempuannya. Jadi Ibunda Aisyah itu menikahkan budak perempuannya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, di mana tabu-tabuhannya?" Maksudnya hiburannya gitu. Di mana tabu-tabuhannya? Di tempat wanita ya Rasulullah. Yang menyanyi adalah perempuan dan yang menabuh itu perempuan ya. Jadi yang menyanyi perempuan, yang menabuh perempuan di tempatnya perempuan. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kita kan tiap ada pengantin ada panggungnya, ya. Penyanyinya perempuan di atas panggung, pakai baju adiknya masih TK, ya. Pak Haji Dadu yang punya pohon duit, kadio gitu. Itu yang bahaya ya. Jadi begini, pada masa Rasulullah itu ada syair diiringi tabu-tabuan atau nyanyian lah. Itu biasanya diinikan ketika hari raya. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Atau ketika ada pernikahan. Atau ketika mengantarkan pasukan menuju medan perang. Atau menyambut pasukan yang pulang dari pertempuran. Itu biasanya ada syair-syair. Bahkan ketika Nabi datang ke Madinah kan ada syair Tola'al Badru, Tola'al Badru alaina gitu kan. Itu pujian untuk kedatangan Rasul. Dan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan bahwa ketika Nabi berangkat ke medan Khaybar, ada seorang sahabat itu ya yang dia bersenandung. Dia bersenandung terus sambil diiringi genderang perang. Dur gitu. Dia bersair. Dur gitu kan. Sampai onta Nabi itu sampai begini-gini ya. Saking semangatnya gitu ya. Onta-onta yang lain begitu ya. Kuda aja joget gitu ya. Kata Nabi, siapa yang bersenandung? Fulan ya Rasulullah, Fulan bin Fulan. Semoga Allah merahmati dia. Jadi tidak semua lagu itu kemudian haram. Tidak semua syair haram. Kalau semua lagu syair haram, yang masuk neraka duluan guru TK itu. Tiap hari nyanyi. Ya, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Neraka kasihan guru TK ya. Tiap hari nyanyi itu guru TK ya. Nah ini, jadi ada syair-syair yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi memang saudara-saudara kita yang salafi mengambil pendapat ya haram. Ya kita hormati karena mereka juga punya dalil ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya begini, Islam tidak melarang kita untuk berhibur, tapi tidak semua hiburan tuh boleh gitu ya. Karena ketika hari raya Idul Fitri, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika hari raya Idul Fitri, Rasulullah itu lagi rebahan di balai-balai. Kemudian Ibunda Aisyah memanggil 2 orang anak kecil. 2 orang anak kecil usia 7 tahunan lah. Ya. Ibunda Aisyah duduk di samping Nabi yang rebahan, anak kecil itu kemudian bersenandung sambil mukul-mukul rebana dengan lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu itu perjuangan. Kalau di sini 17 Agustus kali ya. Itu udah. Nah, ketika lagi bersenandung itu Abu Bakar lewat. Kemudian Abu Bakar langsung masuk ke rumah Nabi dan berkata, "Seruling setan berada di rumah Nabi," kata Abu Bakar. Maka Nabi langsung duduk. Kemudian Nabi memerintahkan Aisyah untuk membawa anak kecil 2 orang tuh ke dalam ke dalam ruangan masuk. Nah, jadi Rasul ingin menasihati Abu Bakar, tapi tidak di depan putrinya. Tidak pula di depan anak kecil. Begitu mereka udah masuk, baru Nabi mengatakan, "Duduklah Abu Bakar." Begitu Abu Bakar duduk, kata Nabi, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan fahakada 'iduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari di mana mereka bergembira, hari raya, di mana mereka menggembirakan jiwa mereka. Dan beginilah hari raya kita. Artinya ada hiburan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik, itu aja podcast kita. Mudah-mudahan dimanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan menjadikan kita istiqomah, dan mudah-mudahan negeri ini segera pulih ya. Tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan, dan mudah-mudahan apa yang terjadi memberikan pelajaran buat para pemimpin-pemimpin kita
baik itu sipil maupun militer ya ataupun kepolisian. Mudah-mudahan jadi pelajaran semuanya. Itu aja, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.